Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku soal anak aku kemarin yang baru aja MRI. Jadi seminggu yang lalu Akso baru aja MRI, dan di video ini aku pengen berbagi pengalaman soal alur dari melakukan MRI tersebut, karena MRI kemarin itu dilakukan dengan menggunakan BPJS. Dan tahu sendiri kan kalau BPJS itu gimana ribetnya. Jadi banyak banget proses yang harus dilewatin. Nah, sebelumnya aku akan kasih tahu apa itu perbedaannya MRI dan CT scan. Nah, kalau CT scan itu dia menggunakan radiasi, berbahaya bagi janin dan kandungan. Ada kemungkinan muncul reaksi terhadap penggunaan cairan berwarna kontraks kayak gitu. Nah, kalau yang MRI berbahaya bagi pengguna alat logam dalam tubuh, misalnya alat pacu jantung, implan atau sendi artifisial. Karena MRI ini dia menggunakan elektromagnetik, sedangkan CT scan itu dia menggunakan sinar radiasi kayak gitu. Suara yang berisik bisa mengganggu pendengaran, suhu tubuh bisa meningkat. Yang terakhir, klaustrofobia. Oke, langsung aja ke alurnya. Yang pertama, diagnosa dokter. Jadi dari sebelum-sebelumnya itu dokter akan mendiagnosa. Kalau Akso kemarin dia tuh dari umur 8 bulan Akso tuh udah mulai ada kejang kayak gitu, sampai sekarang Akso umur 2 tahun masih kejang. Makanya dokter tuh mendiagnosa penyakitnya Akso apa. Nah, akhirnya dokter menyarankan untuk MRI agar terlihat apakah ada sesuatu di dalam tubuhnya, apakah ada penyakit lain. Mudah-mudahan aja enggak. Yang kedua, dokter merujuk agar MRI. Nah, itu tadi akhirnya dokter merujuk untuk MRI agar terlihat kan apa yang ada di dalam tubuhnya Akso. Syarat MRI itu adalah hasil rongsen dan hasil laboratorium. Yang ketiga, dokter memberi surat pengantar laboratorium dan rongsen toraks. Nah, dokter ini setelah menganjurkan MRI, dokter akan memberi surat pengantar. Yang keempat, ke kasir minta bil agar lab dan radiologi terbayar oleh BPJS. Nah, di sini jangan sampai lupa, setelah dikasih surat pengantar, kita harus ke kasir agar diberi bil kayak gini nih. Ini hasil rongsennya. Ini bilnya di sini. Nah, ini hasil dari labnya. Bil itu bentuknya kayak gini. MRI itu yang dilakukan nanti adalah SCOT, SGPT, ureum darah, keratin darah. Pokoknya udah lengkap lah kayak gitu. Paket darah lengkap kayak gitu. Nah, di sini dari total tagihannya adalah 214.000. Nah, kalau yang ini pemeriksaan rongsen, total jumlahnya adalah 3.600.000. Jadi lumayan kan kalau misalnya nggak pakai BPJS harus bayar 3.600.000 dan labnya ini 214.000. Makanya alhamdulillahnya ada BPJS dan tertanggung dengan BPJS. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, melakukan rongsen dan laboratorium sesuai jadwal. Hasil dari rongsen dan lab ini biasanya adalah 3 hari sampai seminggu. Biasanya sih paling sebentar itu 3 hari. Yang keenam, kunjungan ke dokter anak, minta persetujuan MRI dengan membawa hasil rongsen dan laboratorium. Nah, setelah hasil rongsen dan laboratorium ini keluar, itu dibawa untuk kunjungan ke dokter selanjutnya. Nah, nanti dokter itu akan memberikan surat persetujuan, ditandatanganin kayak gitu. Nah, setelah udah dapat persetujuan tanda tangan untuk melakukan MRI, yang ketujuh, kunjungan ke polianestesi. Nah, di anestesi ini syaratnya minta jadwal polianestesi ke bagian TU. Nah, di sini tuh bagian pendaftaran ke anestesi itu minta jadwal dulu ke TU. Itu tuh beda sama poli-poli lainnya. Nah, biar nggak bingung, makanya ini dia nih di sini alur nih yang penting nih, ke polianestesi itu nunggu di TU-nya tuh lumayan lama. Nah, selanjutnya yang kedelapan, dokter anestesi memberi persetujuan dilakukan anestesi atau tidak. Nah, sebenarnya ada beberapa kasus yang nggak perlu dianestesi kayak gitu, misalnya orang dewasa. Karena orang dewasa kan nanti dimasukin ke dalam alatnya itu kan bunyinya kencang banget. Kalau untuk kayak orang dewasa itu dia nggak masalah kayak gitu, dia bisa diem aja gitu. Tapi kan untuk anak kecil kayak Akso, akhirnya harus dilakukan anestesi agar dia tuh diem gitu, maksudnya biar dia nggak ketakutan, karena nanti tuh ditinggal di dalam alat MRI yang besar itu, makanya dilakukan anestesi. Yang kesembilan, dokter anestesi memberi resep obat yang akan digunakan
saat dilakukan MRI. Nah, yang ke-9 ini dokter memberi resep obat bius kayak gitu. Nanti yang akan dilakukan saat MRI dilakukan. Yang ke-10, serahkan resep ke apotik. Nah, di apotik ini tuh nanti kita ngasih menyerahkan aja, nanti tuh obatnya akan diambil sama orang dari MRI atau diantar dari orang apotiknya kayak gitu. Yang ke-11, hari H datang ke gedung radiologi untuk MRI. Nah, di sini tuh dianjurkan datangnya tuh pagi. Kalau kemarin Akso itu datang nyampe sana setengah 6, karena itu tuh nanti kita akan ngambil nomor antrian dulu. Nah, biasanya kan anak kecil itu didahulukan, makanya dianjurkan datang pagi-pagi. Nah, terus setelah itu dilakukan pemasangan jarum infus. Terus setelah itu edukasi dokter bagian MRI. Jadi dokter di bagian MRI itu akan mengedukasi kita apa itu MRI, ada bahayanya atau enggak kayak gitu. Pokoknya nanti akan dijelaskan sama dokternya di situ. Terus apa kasusnya Akso nih gimana, dia pengen denger cerita dari kita kayak gitu. Nah, kemudian MRI dilakukan saat dokter anestesi datang. Nah, dokter anestesi itu kan memang yang akan memberi obat bius nanti ke Akso, makanya nunggu dokter anestesinya dulu. Makanya itu nunggunya kemarin lumayan lama banget sih, karena nunggu dokter anestesinya. Kemudian pasien dibawa masuk ke ruang MRI. Nah, setelah dokter anestesi datang langsung dibawa ke ruang MRI. Itu tuh kayak aku nemenin masuknya itu cuma nunggu sebentar doang. Setelah Akso mau dimasukin ke alatnya itu aku disuruh keluar, nunggu di luar semuanya. Kurang lebih pemeriksaannya itu kurang lebih 30 menit lah, kayaknya nggak nyampe 1 jam. Kemudian setelah selesai pasien dibangunkan sampai benar-benar sadar. Nah, di sini tuh belum boleh pulang dulu sampai pasien tuh benar-benar sadar dulu, benar-benar bangun kayak gitu. Kalau misalnya belum sadar nggak boleh dikasih susu, nggak boleh dikasih makanan. Jadi setelah si Akso benar-benar bangun, duduk melek kayak gitu, baru dikasih minum. Kan kasihan kan, karena sebelum dilakukan MRI itu dari jam 6 pagi harus puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sedangkan itu tuh MRI-nya jam 11-an. Jam 11-an kan lumayan panjang banget, dia kasihan belum minum. Nah, terakhir setelah sadar diperbolehkan pulang. Jadi kayak gitu apa aja yang alur dari MRI. Nah, itu jadi alurnya jika ingin melakukan MRI dengan menggunakan BPJS di Rumah Sakit Fatmawati. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang mau melakukan MRI, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, Akso diberikan kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.